Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hakim Syariansyah dengan NPM 2121 Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 10 yang berjudul tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. 1. Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan. Dalam beberapa sumber, ia bernama Abu Nasr Muhammad bin Uzalak bin Tarkhan Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan singkat Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah dia dikenal dengan Alparabius di dunia Latin atau Barat. Kedua, Ibnu Sina, filsuf lain terkenal dengan Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filsuf, ia dikenal sebagai seorang dokter dan penyair. Ibnu Sina di Barat dikenal dengan sebagai Avicenna, adalah seorang muslim Mu'tazilah, polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini. Yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam bidang pengobatan. 3. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkapnya Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Pemikiran mereka terhadap pengembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama, Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah 1. Filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini mewujud karena limpahan yang Maha Esa. Ibnu Sina menjelaskan, yaitu bagaimana terjadi yang banyak yang bersifat materi berasal dari Allah dan yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penciptaan alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Selanjutnya, pemikiran filsafat jiwa atau al-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan
al-nafs atau al-ruh sebagaimana termaktub dalam Quran Shad ayat 71 hingga 72, Al-Isra ayat 58, dan Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancar dari angka 10. Selanjutnya Al-Farabi. Di antara pemikiran Al-Farabi yang terpenting adalah 1. Filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar pada pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana proses Tuhan yang Maha Tunggal itu menciptakan jagat raya, menjadi beragam. Karena hal ihwal penciptaan secara detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis. Karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filosof, memandang proses penciptaan semesta tak cukup puas dengan sekedar kata percaya, dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filosof Yunani sebagai tangga bantu dan sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logis serta sistematis. Yang kedua, hubungan akal wahyu dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempatkan tempat istimewa sebagai pangkal epistemologi, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada dari yang abstrak berupa pengetahuan. Secara garis besarnya, akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan, dan akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Dan yang terakhir, Ibnu Khaldun. Dalam ranah metafisika, Ibnu Khaldun memakai dua teori, yaitu teori thoriqol hudud dan thoriqol imkan. Kedua teori ini dipakai di kalangan ahli kalam untuk membuktikan adanya Allah. Terkait dengan adanya Tuhan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apa saja yang ada di dunia yang diciptakan ini baik berupa benda maupun perbuatan dari manusia atau binatang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahului yang membawa semua itu pada wujud, dan sebaliknya tiap satu dari sebab-sebab itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahuluinya.